Di kelas Moto3 selalu menyajikan tontonan yang tidak hanya menguji kecepatan fisik, tetapi juga kecerdasan taktis para pembalapnya. Dalam balapan terbaru, sorotan tertuju pada perjuangan pembalap muda Indonesia Veda Iga Pratama yang menunjukkan performa solid sepanjang balapan. Memulai jalannya balapan dari posisi ke-12 tentu bukan perkara mudah di kelas yang terkenal sangat rapat dan agresif ini. Namun, keberhasilan Veda untuk merangsek maju dan menyelesaikan balapan di posisi ke-8 merupakan hasil yang sangat positif. Tambahan poin penting dari balapan ini membuktikan bahwa dirinya mampu menjaga konsistensi di tengah tekanan besar. Berada di grid depan dan bersaing langsung dengan deretan pembalap yang menunggangi motor KTM menjadi tantangan tersendiri bagi Veda. Saat ini, motor-motor pabrikan KTM memang dikenal memiliki keunggulan performa yang sangat dominan di lintasan. Di sisi lain, Veda yang mengandalkan motor Honda NSF 250 RW harus bekerja ekstra keras di beberapa titik sirkuit, terutama saat memasuki dan keluar dari tikungan. Motor Honda miliknya terlihat kurang agresif jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Namun beruntung, kekurangan teknis pada paket motor tersebut mampu ditutupi oleh keahlian Veda dalam melakukan manuver menyalip yang bersih dan efektif, memastikan dirinya tetap menjadi ancaman serius di barisan depan. Memulai balapan dari barisan tengah atau posisi ke-12 di Moto3 menuntut fokus yang luar biasa sejak lampu start padam. Tikungan pertama seringkali menjadi momen krusial yang bisa menentukan jalannya balapan seorang pembalap. Veda menunjukkan kematangan bermain dengan tidak terburu-buru melakukan tindakan berisiko, namun tetap agresif untuk mempertahankan posisinya dari sebuah pembalap lain. Perlahan tapi pasti, ia mulai menemukan ritme balapnya dan mulai mendekati kelompok pembalap di depannya. Di kelas Moto3, menjaga jarak agar tetap berada dalam rombongan besar sangatlah penting untuk memanfaatkan efek slipstream di trek lurus. Ketika balapan mulai memasuki pertengahan paruh pertama, perbedaan karakteristik antara motor Honda dan KTM mulai terlihat jelas di atas lintasan. Motor KTM tampak sangat lincah dan memiliki akselerasi yang instan saat keluar dari tikungan lambat, memberikan keuntungan besar bagi para penunggangnya untuk mempertahankan posisi atau melakukan serangan. Sementara itu, Honda NSF 250 RW yang dikendarai Veda tampak membutuhkan waktu sedikit lama untuk mencapai kecepatan puncak saat keluar dari tikungan. Hal ini membuat Veda harus memutar otak dan mencari jalur balap alternatif agar tidak kehilangan momentum kecepatan. Kekurangan pada sektor akselerasi motor memaksa Veda untuk memaksimalkan potensi dirinya di area pengereman atau late braking. Disinilah kualitas berkendara pembalap muda ini benar-benar diuji. Veda berulang kali melakukan aksi overtake yang berani, namun terukur di zona pengereman sebelum memasuki tikungan. Dengan memotong jalur masuk secara presisi, ia mampu melewati beberapa pembalap KTM yang sebenarnya memiliki keunggulan kecepatan di trek lurus. Kemampuan membaca celah dan mengeksekusi manuver dalam waktu sepersekian detik menjadi kunci utama mengapa Veda bisa terus memperbaiki posisinya dari lap ke lap. Kondisi ini memicu perlunya evaluasi mendalam dari tim teknis Honda. Di tengah dominasi motor-motor KTM yang menguasai grid depan, Honda tidak boleh tinggal diam dan harus segera menemukan solusi atas kurangnya agresivitas motor mereka di tikungan. Evaluasi ini mencakup pengembangan pada sektor manajemen elektronik, penyaluran tenaga mesin, hingga penyempurnaan sesis agar motor lebih penurut saat diajak bermanuver ekstrim. Kejuaraan dunia adalah tempat di mana pengembangan motor berjalan sangat cepat dan keterlambatan dalam memberikan pembaruan teknis bisa membuat pembalap berbakat kehilangan peluang untuk menang. Potensi dan bakat besar yang dimiliki oleh Veda Iga Pratama sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebagai pembalap, ia telah membuktikan bahwa dirinya memiliki kapasitas untuk bertarung memperebutkan podium di level internasional. Namun, bakat alami yang luar biasa ini tentu harus mendapatkan dukungan penuh dari penyediaan mesin yang mumpuni. Jika tim teknis mampu memberikan paket motor Honda yang kompetitif dan setara dengan performa KTM,
Veda dipastikan akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bertarung secara konsisten di grid paling depan, bukan hanya sekedar mengamankan posisi finish di 10 besar. Pertarungan sengit di sirkuit kali ini juga menjadi pembuktian bahwa mental bertanding Veda sudah teruji dengan sangat baik. Menghadapi situasi balapan yang sulit dengan motor yang kurang optimal tidak membuat fokusnya pecah atau memicu dirinya melakukan kesalahan fatal yang bisa berujung pada kecelakaan. Sikap tenang dan kalkulasi yang matang di atas motor membuat Veda berhasil mengamankan poin berharga yang sangat krusial untuk persaingan di depan klasemen. Konsistensi mendulang poin di setiap seri adalah modal utama yang dibutuhkan oleh pembalap-pembalap jika ingin menjaga peluang dalam perebutan gelar juara dunia. Keberhasilan finish di posisi ke-8 pada balapan ini memastikan posisi Veda Ega Pratama tetap aman di peringkat kelima. Berada di posisi 5 besar dunia pada musim balap yang sangat kompetitif ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Veda seringkali harus menghadapi kendala teknis atau memulai balapan dari posisi yang kurang menguntungkan, ia selalu menemukan cara untuk meminimalkan kerugian dan membawa pulang poin. Posisi di klasemen ini menjadi motivasi tambahan sekaligus bukti bahwa ia adalah salah satu pembalap muda yang wajib diperhitungkan. Perjalanan musim balap Moto3 masih panjang dan setiap seri akan menghadirkan tantangan dan karakter sirkuit yang berbeda-beda. Bagi Veda dan timnya, data yang diperoleh dari balapan kali ini akan menjadi bahan analisis yang sangat berharga untuk mempersiapkan diri menghadapi seri berikutnya. Fokus utama adalah bagaimana meningkatkan forma motor di sektor-sektor yang menjadi kelemahan, serta mempertahankan keunggulan gaya balap Veda yang agresif namun taktis. Dengan kerja keras yang sinergis antara pembalap dan tim mekanik, target untuk melangkah jauh lebih baik lagi dan menembus posisi podium di barisan depan bukan lagi hal yang mustahil untuk dicapai.